Oh ya, tadi ada yang I was learn. Was itu apa? Was itu to be bentuk kedua. Mirip seperti kata kerja. To be itu juga berubah 3 kali. To be itu ada am, is, dan are. Am dipakai oleh subjek I, is dipakai oleh he, she, it, are dipakai oleh you, they, we. Dan yang setara. Yang setara itu contohnya apa? Contohnya Joko. Joko itu nama orang, satu orang laki-laki. Joko setara dengan he. Ayu. Ayu cewek, satu orang, setara dengan she. Tapi kalau Joko and Ayu itu setara dengan they. Jadi kalau Joko is, Ayu is, Joko and Ayu are. Ini to be bentuk pertama. To be bentuk kedua, biasanya pakai to be bentuk kedua itu di kalimat nominal, simple past tense nominal. Perbedaan kalimat verbal dan nominal itu apa? Kalau kalimat verbal, itu kalimat yang pakai kata kerja. Contoh, I learn, I go, I eat. Tapi kalau nominal, biasanya pakai to be. Dan kalau pakai to be, biasanya diikuti kata sifat. Contoh, aku gendut, aku kurus, aku pintar, aku cantik, aku ganteng, aku kaya. Dan kata sifat itu biasanya kalau ditambahkan sangat itu nyambung. Beda dengan kata kerja. Kata kerja kalau ditambahkan sangat itu kan nggak bisa. Aku sangat belajar, aku sangat bekerja. Nggak bisa kan, nggak nyambung. Tapi kalau kata sifat, misalnya I am smart, I am rich, bisa ditambahkan sangat itu nyambung. Aku sangat pintar, aku sangat kaya. Selain dipakai untuk di kata sifat, bisa juga dipakai untuk menunjukkan profesi. Misalnya saya seorang guru. Guru itu teacher. Seorang pakai a. Aku seorang pebisnis, I am a businessman. Aku seorang, kalau entrepreneur bukan a tapi en. Karena di sini pakai bunyi IUEO. IUEO pakai en. Kalau selain IUEO pakainya a. En ini artinya se. Kalau di bahasa Indonesia ada seorang, sebatang, sebuah, seekor. Tapi dalam bahasa Inggris kita cuma pakai a atau en aja. Nah, ini nominal, ini verbal. Jadi tadi itu ada was. Was itu dipakai di kalimat nominal dan dipakai untuk menunjukkan, ini kan simple present tense ya. Pola ini adalah simple present tense. Kita pakai was. Was ini bentuk kedua. Jadi di bentuk kedua ini am dan is ini berubah jadi was. Sedangkan are berubah jadi were. Was contohnya di kalimat ini contohnya. Ini di kalimat simple past tense nominal, yang nominal ya. Kalau di simple present I am smart. Di simple past am kita ubah jadi was, I was rich aja. I was rich, ini maknanya adalah aku dulu kaya. Kalau ini aku kaya sekarang, present, ini lampau, I was rich. Mungkin tahun lalu, last year, I was rich, bangkrut. Nah, contohnya seperti itu. Kalau to be yang digabung dengan kata kerja, nanti kalimatnya jadi to be digabung dengan kata kerja. Kata kerjanya tambahkan ing. Kita bisa pakai kalimat I was learn, tapi learn-nya tambahkan ing, bukan I was learned. I was learning ini adalah pola kalimat past continuous. Perbandingannya kalau I am learning, itu aku sedang belajar. Kalau I was learning, aku sedang belajar tapi lampau. Dan biasanya kalimat ini diikuti kalimat lanjutan yang menyatakan atau menerangkan kejadian ini dilakukan waktu lampau. Contoh, I was learning English. Misalnya, I was learning English at 7 this morning misalnya. Atau I was learning English ketika kamu datang ke rumahku tadi pagi. When you came. Kita pakai came bukan come, karena come itu kata kerja bentuk pertama. Came kata kerja bentuk kedua, ini lampau. When you came to my house this morning. Ini contohnya. I was learning English, jadi aku sedang tapi lampau. Jam 7 pagi ini, pagi tadi, aku sedang belajar bahasa Inggris. Atau ketika kamu datang ke rumahku tadi pagi atau pagi ini, itu aku sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kita pakai was di situ, bukan pakai am. Kalau I am learning berarti sekarang, bukan tadi, bukan kemarin. Jelas ya tadi yang tanya was tadi siapa tadi?